Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita membacanya dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tema kecil untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks dari Roma pasal 14 ini, di sini berbicara tentang makanan dan hari-hari ibadat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa siapa yang mau makan hanya sayuran saja, kita tidak boleh menghakimi atau tidak boleh melarang. Atau siapa yang makan, kira-kira maksud ayat ini seperti itu. Sehingga saudara-saudara, yang terpenting adalah bahwa kita makan atau tidak makan, atau kita beribadah pada hari apa saja, tapi semuanya tujuannya adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Memang tidak bisa dihindari bahwa di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bahwa banyak hal-hal yang bersifat lahiriah yang menjadi sesuatu hal yang dasar, yang seakan-akan kalau tidak melakukan hal-hal demikian, kita tidak selamat. Tetapi kalau seperti itu, itulah yang menjadi persoalan, yang menjadi kesalahan, bahkan kesesatan di dalam pemikiran kita sebagai orang-orang Kristen. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang makan darah, maka mereka tidak selamat atau tidak masuk surga. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ini mau mengajarkan kepada kita, mau memberitahu kepada kita bahwa jangan kita bertekar masalah makan dan minum, masalah hari ibadat. Itu tidak terpenting. Yang terpenting bahwa kita harus menyadari kita ini adalah manusia yang berdosa, yang butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya satu-satunya lewat iman kepada Yesus Kristus. Itu hal yang terpenting. Sehingga banyak orang Kristen yang justru mereka bertengkar, tidak menerima satu dengan yang lain, hanya masalah makan dan minum atau masalah hal-hal yang bersifat lahiriah, bersifat jasmani saja. Nah ini saudara-saudara, sehingga sampai pada ayat 38 dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita harus lakukan dengan penuh kesadaran bahwa semua itu yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bukan melakukan hal-hal yang bersifat menyenangkan manusia atau diri kita sendiri, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kira-kira inti dari bacaan kita seperti itu. Dan yang kedua saudara-saudara, jika kita mati untuk Tuhan. Artinya di sini bahwa kalau kita mati, kita harus pastikan bahwa kita mati pergi kemana. Kalau kita mati, kita tidak tahu pergi kemana, tentu kita mati bukan untuk Tuhan. Karena kalau kita mati tidak tahu pergi kemana, tidak ada jalan lain, pasti ke neraka. Nah kenapa demikian? Sudah tentu kalau kita mati tidak tahu pergi kemana, pasti kita tidak pernah tahu, tidak pernah percaya Tuhan yang kita imani itu siapa, Tuhan yang bagaimana. Karena memang banyak orang hari ini yang menjadi Kristen, tapi mereka hanya Kristen-Kristenan saja. Ketika ditanya kalau mati pergi kemana, mereka bilang tidak tahu. Nah, saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Sisa satu jalan kalau lo tidak tahu, ke neraka saja. Nah supaya jangan pergi ke neraka, satu-satunya cara, saudara mesti menyadari bahwa saudara adalah manusia yang berdosa, yang tidak ada cara apapun untuk menyelamatkan diri selain hanya iman atau percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah mati di kayu salib menggantikan kematian kita. Hanya dengan cara itu, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita selamat, bukan mudah-mudahan. Karena itulah firman Tuhan
mengajar kita di sini bahwa jika kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya, ketika kita sudah mengaku orang beriman, harus ada buah dari iman itu, yaitu kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan sepanjang hayat hidup kita. Karena itu sekali lagi, saudara harus ingat bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus Kristus. Tanpa iman pada Kristus, pasti kita hanya di neraka. Tidak ada tempat penantian, tidak ada tempat sementara. Mati hari ini pasti ke neraka kalau belum percaya jiwa atau rohnya, tetapi kalau orang percaya pasti ke surga. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat memberkati kita semua.